Shalom Aleichem Bisem Hamasia. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa yang ada di rumah, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih karena telah menyaksikan channel YouTube saya ini. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Tuhan dan senantiasa dalam lindungan daripada Tuhan Yesus. Baik, hari ini saya akan membawakan materi tentang bahasa roh. Sebelum kita akan membahas lebih jauh lagi tentang bahasa roh, kita buka di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 9. Di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 9 mengatakan, demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, di sini ada kata bahasa roh, bahasa rohnya huruf kecil bukan huruf besar. Oke, ulang. Demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh, jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 9, di sini digunakan kata roh kecil bukan roh besar. Kalau roh besar itu artinya roh Tuhan atau roh kudus. Sedangkan kata roh kecil artinya roh manusia. Nah, jadi dikatakan jika kita yang berbahasa roh, jika kita tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, maka kata-kata kita sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Jadi pengertian daripada bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Jadi jangan kita lari daripada konteks. Kemudian jika kita berkata-kata dengan bahasa roh, ketika kita tidak menggunakan kata-kata yang jelas, bagaimana orang dapat mengerti bahasa kita? Jadi bahasa roh itu bahasa yang dimengerti oleh manusia, bukan bahasa yang tidak dimengerti. Jadi bahasa itu ketika orang ucapkan, kita bisa mengerti, bisa memahami apa yang diucapkannya. Oke, di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 11 dikatakan, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Jadi kalau tidak menggunakan kata-kata dengan jelas, makanya Alkitab bilang bisa menjadi orang asing. Karena percuma kita berbicara bahasa, ketika kita menyampaikan bahasa itu orang tidak mengerti, berarti tidak ada gunanya. Jadi di sini arti dari bahasa roh adalah, coba kita buka di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 2. Di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 2 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi coba kita perhatikan di sini, arti dari bahasa roh di sini adalah siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Di sini roh huruf kecil artinya roh manusia. Tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Nah, kemudian ayat selanjutnya, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya oleh roh huruf besar, artinya roh Tuhan atau roh Allah, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi kita jangan sampai gagal paham, jangan sampai kita sendiri tidak mengerti. Kita baca dulu konteks baik-baik di dalam Alkitab sehingga kita bisa mengerti. Jadi dikatakan lagi di sini arti bahasa roh adalah siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, roh huruf kecil, artinya roh manusia, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Nah, ini sudah jelas sekali. Jadi contoh daripada bahasa roh yaitu ketika kita berbicara dalam diri kita atau dalam batin kita bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus anak Allah,
ampunilah dan kasihanilah aku orang berdosa ini. Kemudian contoh yang lain adalah sinedesis di dalam Roma 9 ayat 1. Jadi Roh Kudus itu berbicara tidak dusta. Dia berbicara tentang kebenaran. Dan di dalam diri manusia ada namanya inti roh. Di dalam inti roh ada yang namanya suara hati yang disebut sinedesis. Jadi sinedesis berbicara. Contoh lain lagi, bahasa roh, yaitu antara Bileam dan keledai, di mana keledai melihat malaikat Tuhan. Coba kita buka di dalam kitab Bilangan 22. Jadi ada di dalam kitab Bilangan 22 ayat 25 sampai 31. Saya baca. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukul pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdiri ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kau lakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukanlah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam, melihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan, lalu berlututlah ia dan sujud. Nah, jadi itu. Jadi contoh bahasa roh adalah antara Bileam dan keledai, di mana keledai ini melihat malaikat Tuhan. Ketika dia melihat malaikat Tuhan, di saat itulah keledai itu dia berbicara kepada Bileam. Karena ketika Bileam memukul keledai itu, sehingga keledai membela diri. Istilah orang bilang membela diri. Sampai-sampai terjadilah percakapan antara Bileam dengan keledai. Keledai ini dia tidak menyadari bahwa ia telah berbicara dengan menggunakan bahasa manusia. Nah, jadi itu. Ketika Bileam ini berbicara dengan keledai ini, justru Bileam bingung, kok saya punya keledai sudah bisa berbicara dengan bahasa manusia. Nah, itu salah satu contoh bahasa roh. Oke, contoh yang lain. Coba kita perhatikan di dalam kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 7. Nah, coba perhatikan. Jadi gereja lahir di 33 Masehi. Di 33 Masehi ketika Yesus terangkat ke sorga, lahirlah gereja. Nah, ini jadi di dalam kitab Kisah Para Rasul ini berbicara tentang Pentakosta. Nah, Kisah Para Rasul 2 ayat 6 sampai 7 mengatakan, ketika bunyi itu, jadi ketika turun bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, jadi rasul-rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?" Jadi rupanya orang banyak yang berkerumun ketika menantikan ketuangan Roh Kudus turun. Tiba-tiba rasul-rasul itu berbicara menggunakan bahasa roh, tetapi konteks bahasa roh adalah bahasa yang dimengerti. Nah, coba, ketika Roh Kudus turun kepada para rasul, tiba-tiba saja para rasul ini berbicara dalam bahasa roh. Sehingga banyak orang keheranan karena para rasul itu berbicara dalam bahasa mereka yang tidak diketahui oleh para rasul, sedangkan para rasul itu orang Galilea. Bayangkan, contoh, saya orang Manado. Saya tiba-tiba tidak mengerti bahasa Jawa. Misalnya ada
ada teman saya menggunakan bahasa Jawa. Tetapi karena pemakaian Tuhan yang luar biasa, tiba-tiba saya bisa berbahasa roh. Itu salah satu contohnya. Oke, kita lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 8, kelanjutannya. Dikatakan, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi di sini mereka bertanya dengan penuh keheranan. Jadi orang-orang banyak waktu itu ketika melihat Rasul ini berbicara bahasa roh, menggunakan bahasa mereka. Jadi mereka bertanya dengan penuh keheranan melihat perilaku para Rasul, karena mereka adalah orang Galilea itu sendiri. Tiba-tiba berbicara memakai bahasa orang yang hadir pada waktu itu, yang bagi para Rasul tidak pernah tahu dengan bahasa mereka. Jadi para Rasul tidak tahu. Oke. Selanjutnya Kisah Para Rasul 2 ayat 9-11. Lanjut. Ketika kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia dan seterusnya. Ternyata di sini para Rasul Yesus adalah orang Galilea. Ketika dipakai oleh Tuhan, tiba-tiba menggunakan bahasa-bahasa orang yang ada di sekitar mereka. Artinya bahasa yang disampaikan oleh para rasul itu adalah bahasa yang dimengerti oleh orang lain. Jadi bukan tidak dimengerti. Jadi jangan sampai kita sendiri gagal paham. Karena kalau kita gagal paham, kita sendiri bisa tersesat. Jadi mari kita mesti banyak belajar lagi. Belajar firman Tuhan, belajar tiap hari. Kembali lagi, arti pengertian daripada bahasa roh di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 2, coba perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh kecil tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi berbicara menggunakan bahasa roh manusia cuma antara manusia itu dengan Allah itu sendiri. Jadi hal-hal yang rahasia. Kita buka di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 4. Di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 4 mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi di sini pengertiannya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jadi di sini ada kata roh kecil, bukan roh besar. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, berarti roh kecil berarti menunjuk roh manusia itu sendiri. Ia membangun dirinya sendiri. Sedangkan siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Itu. Jadi kalau kita berkata-kata dalam bahasa roh, berarti membangun diri sendiri. Dan ketika kita bernubuat, kita membangun jemaat. Sekarang, siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, bukan kepada Tuhan. 1 Korintus 14 ayat 3 dikatakan, tetapi siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi orang yang bernubuat, ia itu berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Kemudian, coba kita buka di dalam 1 Korintus 14 ayat 14. Di dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 14 dikatakan, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh huruf kecil, maka rohkulah, roh huruf kecil berarti maka rohkulah, artinya roh manusia, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi di sini, jika kita berdoa dengan bahasa roh, maka roh kita yang berdoa, tetapi akal budi kita turut berdoa. Jadi perhatikan di sini bahasa roh menggunakan tulisan huruf kecil, artinya roh manusia, bukan roh Tuhan. Jadi kita mesti banyak belajar lagi. Terima kasih, mungkin ini adalah sedikit pengetahuan
tentang bahasa roh. Semoga kita senantiasa selalu di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita belajar firman Tuhan, kita belajar memahami agar senantiasa kita selalu diberkati. Yohanes 3 ayat 30. Biarlah dia semakin besar, kita semakin kecil. Biarlah dia semakin bertambah-tambah, kita semakin berkurang-kurang. Shalom Aleichem Bishem Hamasiah.